Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang logam alkali tanah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarimayanti Siregar dengan NPM 2413007, Prodi Pendidikan Kimia semester 4 Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, yang diampu oleh dosen Ibu Melija SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang logam alkali tanah, yang dimana logam alkali tanah memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang alkali tanah, dan yang kedua, mengetahui sifat umum dan kegunaan logam alkali tanah, dan yang terakhir mengetahui kaitan logam alkali tanah dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, pengertian logam alkali tanah, yang dimana logam alkali tanah adalah unsur-unsur kimia yang berada pada golongan 2A dalam tabel periodik, yang terdiri dari Pe, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Selanjutnya, ada sifat umum dan kegunaan logam alkali tanah, yang dimana kalsium. Dapat kita lihat bahwa kalsium itu berwarna putih keperakan, termasuk logam alkali tanah golongan 2A, cukup reaktif terutama dengan air dan udara. Kalsium juga dapat menghantarkan listrik dengan baik. Dan yang selanjutnya ada kalsium oksida. Kalsium oksida ini memiliki sifat berbentuk padat berwarna putih, bersifat basa atau alkali, dan juga kalsium oksida bereaksi dengan air menghasilkan panas ataupun reaksi eksoterm dan terbentuk kalsium hidroksida. Kemudian, kalsium juga bersifat korosif terhadap kulit, mudah menyerap air dan udara ataupun higroskopis. Selanjutnya ada kalsium karbonat, yang dimana kalsium karbonat ini berbentuk padat berwarna putih seperti tepung, dan kemudian tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam. Kemudian bersifat basa lemah, terdapat secara alami dan bantuan atau kapur dan organisme laut. Kalsium karbonat ini jika dipanaskan dapat terurai menjadi kalsium oksida ataupun CaO dan karbon dioksida ataupun CO2. Selanjutnya ada semen. Semen itu dapat kita lihat dengan mata kita sendiri bahwa semen itu berbentuk serbuk halus berwarna abu-abu. Kemudian jika dicampurkan dengan air akan mengeras ataupun mengalami reaksi hidrasi. Semen juga bersifat kuat dan tahan lama setelah mengeras, bersifat basa atau alkali, dan juga semen tersusun dari campuran senyawa seperti kalsium oksida ataupun CaO, silikon dioksida atau SiO2, dan aluminium oksida Al2O3, dan besi oksida FeO3. Selanjutnya, bagaimana sih dolomit terbentuk? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dolomit itu terbentuk. Yang dimana dolomit terbentuk dari perubahan batu kapur akibat pengaruh air yang kaya magnesium, sehingga komposisinya berubah menjadi campuran kalsium dan magnesium karbonat. Adapun hubungan logam alkali tanah dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama itu kalsium untuk tulang dan magnesium untuk obat. Logam alkali juga berfungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai industri dan konstruksi seperti semen dan logam paduan, serta teknologi dan hiburan, contohnya kembang api dan alat medis, sehingga keberadaannya sangat mendukung kebutuhan manusia. Meskipun penggunaannya harus tetap diperhatikan karena beberapa unsurnya dapat berbahaya. Jadi,
logam alkali itu tidak semuanya jadi logam alkali itu ada juga yang berbahaya dan ada juga yang tidak berbahaya. Dari pengertian saya yang tadi, dapat disimpulkan bahwa logam dan senyawa golongan alkali tanah yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium memiliki sifat umum seperti berwarna perak, cukup reaktif, serta mudah membentuk senyawa ionik. Mungkin hanya itu penjelasan saya tentang golongan 2 logam alkali tanah. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada saya lewat kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.